sejahtera buat kita semuanya. Hari ini kita berbeda. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan di kelas yang sangat indah ini. Baik, sebelum itu, mari kita sama-sama bangkit berdiri lagi. Untuk mengasah semangat kita lebih wow lagi, kita akan yel-yel terlebih dahulu. Jika saya berkata, senggol dong, berarti kalian akan bilang, nggak membalas, kita kalem. Ingat ya, nggak membalas, kita kalem. Dan ketika saya berkata lagi, penguasaan diri, kita akan sama-sama bilang, gaspol bareng Roh Kudus. Siapa yang udah hafal? Senggol dong. Penguasaan diri, gaspol bareng Roh Kudus. Baik, silakan duduk. Saya mempunyai ilustrasi nih. Apakah ada yang mau tahu ilustrasi saya? Mari kita bayangkan bersama-sama. Coba tutup mata kalian. Bayangkan jam 9 malam kita membuka ponsel dengan niat awal memeriksa tugas kelompok, tetapi kita malah kasihkan scroll TikTok atau Instagram Reel sampai jarum jam menunjukkan jam 2 pagi. Nah, buka matanya. Apakah kalian pernah seperti itu? Kita bangun, buka ponsel, baru sampai jam 2 pagi kita belum tidur karena buka scroll TikTok. Siapa yang pernah kayak gitu? Tunjuk tangannya. Angkat tangannya. Kalau libur, kalau ini jam sekolah, pernah nggak? Baik, saya punya pertanyaan. Siapa yang sebenarnya mengendalikan diri atas hidup kita? Kita atau algoritma ponsel kita? Nah, kita sendiri, ada yang jawab kita sendiri, ada yang jawab algoritma ponsel kita? Tergantung dalam diri kita sendiri. Nah, disinilah kita tersadar bahwa kebenaran firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 32. Mari kita keluarkan Alkitab kita. Dan kita membuka dari Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Siapa yang ketemu boleh membacakannya? Amsal 16 ayat 32. Siapa yang udah ketemu? Boleh membacakannya. Terima kasih. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sekarang kita akan belajar tentang penguasaan diri. Siapa di sini yang tahu tentang penguasaan diri? Apakah ada yang tahu? Yang tahu saya kasih 5.000. Siapa yang tahu arti penguasaan diri? Baik, silakan berdiri. Baik, terima kasih. Nah, di dalam bahasa Perjanjian Baru atau Yunani, penguasaan diri itu disebut sebagai enkrateia. Sekali lagi, enkrateia. Enkrateia. En yang berarti di dalam, kratos berarti kekuatan. Yang artinya, sebuah kekuatan dalam diri kita untuk mengendalikan diri atas diri kita sendiri. Namun, bukan berarti kita tidak boleh marah, kecewa, atau malas. Penguasaan diri ini adalah kemampuan untuk berbicara tidak pada hal yang salah dan ya pada hal yang benar, meskipun rasanya sangat tidak nyaman. Ada seorang tokoh Alkitab yang dia dicobai Tuhan berapa kali dia tidak pernah lengah. Coba siapa? Kurang tepat. Ini dia seorang laki-laki. Dia anaknya sudah meninggal, hartanya semua hilang, dan istrinya pun benar sekali. Dalam satu hari saja, Ayub kehilangan seluruh hartanya. Semua anaknya meninggal, dan tubuhnya mengalami sakit borok parah. Nah, ini adalah satu hal yang tidak terduga. Istrinya sendiri pun menghasut dia sendiri dengan berkata, "Kutukilah Allahmu dan matilah," dalam Ayub 2:9. Apakah kita pernah menonton film seperti itu? Istri yang kejam pada suaminya.
Padahal suaminya udah menafkahi dia. Siapa yang pernah nonton Suara Hati Istri? Kalau itu beda ya, itu suaminya. Ini istrinya malah yang menjelekkan suaminya sendiri. Ayub ini walaupun dia sudah dicobai berapa kali pun, dia tidak pernah mengeluarkan satu makian pun kepada Tuhan. Karena ketenangan dan penguasaan dirinya, Ayub dibebaskan Tuhan dari segala cobaan dan hidupnya diberikan 2 kali lipat lebih indah dari yang sebelumnya. Dan ada 3 area rem pelajar yang wajib kita ketahui. Sebagai pelajar, ada 3 bidang utama di sekolah dan di kehidupan sehari-hari yang wajib dipasangi dengan rem. Pertama adalah pikiran. Mengerem dari rasa minder atau insecure, serta pikiran kotor saat sendirian. Yang kedua adalah perkataan. Mengerem jempol kita untuk berkata toksik di media sosial, serta menjaga mulut kita dari gosip. Yang ketiga adalah tindakan. Mengerem rasa malas dari segala tindakan kita. Seperti kita kan main game, baru tiba-tiba sinyalnya hilang, itu kita jadi malas belajar dong. Baru setelah itu, Tuhan berkata kepada kita, saya rindu untuk pikiran kita menjadi tertib dan dibebaskan dari segala pikiran kotor. Teman-teman, walaupun amarah kita sudah lepas dan rasa malas kita itu sudah hilang, itu semua hal yang mudah bagi kita. Semua orang dapat melakukannya. Namun, berdiri tegap dan tetap setia untuk melakukan kebenaran di tengah keterbatasan menunjukkan bahwa kita adalah murid Yesus yang tangguh, berkelas, dan berharga mahal. Siapa yang ingin menjadi murid Yesus yang tangguh, berkelas, dan berharga mahal? Tunjuk tangan. Kita semua pasti mau ya menjadi murid Yesus yang seperti itu. Jangan biarkan badai atau kenyamanan layar ponsel Anda merebut kemudi takdirmu. Pegang hidupmu dengan erat-erat bersama Roh Kudus. Jangan biarkan satupun cobaan menyerang kamu. Seperti main gadget itu adalah satu cobaan. Namun, kita harus melakukan 5 detik waktu sebelum kita belajar. Yang pertama adalah kita stop dulu. Kita luangkan waktu kita dan kunci emosi kita. Yang kedua adalah berdoa. Kita berdoa dan bisikkan kepada Tuhan, Tuhan, pegang kendali takdirku. Yang ketiga adalah respon. Kita harus melangkah maju menuju ketenangan surgawi. Teman-teman, di dunia ini mencari penakluk. Tetapi Tuhan mencari mereka yang mampu menaklukkan diri sendiri. Menanglah atas egomu dan biarkanlah terang Kristus menuntun setiap langkahmu. Sampai di sinilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Tapi sebelum itu, mari kita bangkit berdiri lagi. Dan kita akan energizer. Angelin, boleh maju juga. Nah, siapa di sini yang tahu lagu Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi? Cornel pasti tahu ini. Baik, mari kita sama-sama menyanyikannya. 1, 2, 3 ya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku seberang, 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 seberang laut yang dalam. Ku dayung, 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 dayung luar samudra. Yesus besertaku di sana. Kau ada, gerak dong. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di duka kau ada. Bapa Yesus besertaku di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di duka kau ada. Bapa Yesus besertaku. Saya minta Cornelius untuk pimpin kita dalam doa.
nanti dengan adalah kualitas Wahai dirimu untuk makan dobi, wahai dirimu tidak menjelek-jelek orang lain, wahai dirimu Terima kasih. Semoga masa depanmu bahagia. Miss berharap nanti jadi senior kelas menjadi kakak atau panutan lah bagi adik-adik. Hari